Wabarakatuh. Saya akan membuatkan video singkat ya untuk pengerjaan tugas 1 pada minggu keempat. Kemungkinan nanti banyak yang bingung ya, karena beberapa modifikasi di struktur database yang saya lakukan tapi belum saya informasikan. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan login ke project. Nah, tugas yang keempat ini, tugas pada minggu keempat ini, tugas pertama ini kita fokus kepada seleksi ya. Di sini ada di file classroom itu ada 3 file, yaitu data seleksi. Data seleksi itu akan menghasilkan data seperti ini. Kemudian yang kedua adalah form seleksi. Form seleksi itu akan menampilkan data seperti ini. Kemudian simpan seleksi, simpan itu dia akan menampilkan skornya nanti ya, dia akan menampilkan skornya. Oke, sebelum dilanjutkan, kita akan memeriksa database dulu. Di sini saya sudah membuka database project ya. Kemudian di sini saya sudah membuka tabel seleksi. Di tabel seleksi ini ada 6 field, ID seleksi sampai dengan keterangan, dan jika teman-teman merasa berbeda, maka dirubah seperti di video ya. Dirubah seperti di video, struktur tabelnya lagi. ID jenis seleksi sama ID pendaftaran sebagai for region key pada tabel seleksi ini yang pertama harus harus dirubah ya jika berbeda. Kemudian pada tanggal seleksi ini mungkin ada yang berbeda tipe datanya, yaitu di sini saya sudah merubahnya menjadi date time. Kemudian defaultnya itu current timestamp. Jadi kita tidak melakukan input data kapan di tanggal seleksi. Jadi tanggal seleksinya otomatis sistem yang akan memberikannya berdasarkan tanggal data tersebut diinputkan. Karena ini kita cuma simple project ya. Nah, bagaimana supaya menjadikannya current timestamp dengan tipe data date time? Maka teman-teman bisa mengklik change di sini atau ubah di actionnya pada field yang akan kita merubah. Kemudian di defaultnya, ini pada default ini tinggal diklik atau dipilih current timestamp, kemudian disimpan. Tapi sebelumnya tipenya dirubah menjadi date time, kemudian defaultnya tinggal drop down, itu ada current timestamp, kemudian disimpan. Sehingga hasilnya seperti ini. Cukup jelas ya pada tabel seleksi. Nah, setelah tabelnya selesai, maka kita akan beralih ke scriptnya ya. Kita akan beralih ke scriptnya. Nah, di script ini ada data seleksi. Data seleksi ini ada perubahan pada baris ke-9 di layar ya, di video. Itu nanti saya akan kirimkan di grup. Di sini ada perubahan query ya. Ada perubahan query untuk menampilkan skor pada tabel seleksi ya. Untuk penjumlahan sum ya. Menjumlahkan hasil skor dari hasil seleksi. Di sini ada perubahan di query-nya. Kemudian yang lain tidak ada, sama, yang lain sama. Jikapun nanti ada perbedaan dengan yang di modul di Classroom, maka nanti teman-teman mahasiswa bisa langsung chat ya. Atau nanti saya akan kirimkan yang terbaru untuk data seleksinya. Di sini di data seleksi underscore seleksi ini ada form ya. Bukan form, sebenarnya ada link ya, ada 4 link ya. Ada seleksi, terima. Ini seleksi, terima, ubah seleksi, hapus. Ubah sama hapus ini belum berfungsi ya. Masih kepada seleksi dan terima. Nah, seperti apa seleksi ini? Ketika kita klik tombol seleksi, kita kembali ke programnya. Ketika kita mengklik tombol seleksi, maka dia akan ke form seleksi dan mengirimkan ID pendaftaran. ID pendaftaran ini siapa yang mau diseleksi. Nah, konsepnya sama seperti update dan delete. Nah, tapi di sini dia ke form, kemudian dia mengirimkan ID pendaftaran dari tabel pendaftaran.
Jadi pastikan data pendaftarannya, data calon santrinya itu sudah terisi ya. Kalau belum maka kosong, nggak bisa ya, nggak muncul tombolnya. Nah, setelah diklik seleksinya dia akan muncul form. Formnya itu form seleksi, form underscore seleksi titik PHP. Kemudian di form seleksi ini akan menampilkan data informasi siapa sih orangnya yang mau diseleksi. Ini informasi ya. Apakah boleh? Ini tidak ada boleh, tetapi nanti kita bingung. Siapa namanya yang diseleksi, kita bingung. Maka kita tampilkan informasi, ini informasi saja. Kemudian kita akan mengisikan skornya berapa, kemudian keterangannya. Keterangannya kita isikan. Bisa minus kalau nggak ada, bisa oke. Nah, tapi jangan dikosongin karena pada table seleksi tersebut ini not null ya. Skor sama keterangan ini tipenya not null, tidak boleh kosong, harus diisi. Nah, setelah diisi, misalnya diisi oke, oke, maka kemudian diklik simpan, tombol simpan. Nah, kita akan kembali ke script simpannya. Nah, script simpannya ini, tapi sebelum ke script simpan, saya jelasin dulu formnya gitu ya. Dia akan ke formnya. Nah, di form ini yang dikirim itu adalah pada baris paling bawah ya, baris ke-49. Nah, di sini dia akan mengirimkan skor, keterangan, ID jenis seleksinya, sama ID pendaftarannya. ID jenis seleksi sama pendaftaran ini hidden ya, kita tidak munculin. Nah, dan value-nya kita sudah tentukan dari query yang di atas, query 1 dan query 2. Nanti teman-teman mahasiswa agak cukup jeli ya, jeli untuk memahami ini supaya cepat pahamnya ya. Dan usahakan juga bertanya sendiri gitu. Nanti bisa tanyakan langsung di kampus ya. Dan tipe datanya berbeda mungkin dengan form-form yang lain kayak form pendaftaran atau form-form yang lain. Nah ya, berbeda karena di sini ada tanda sikunya, karena kita akan melakukan penginputan data multiple input, multiple insert. Maka kita definisikan dia dalam bentuk array ya, untuk menampung data skor, karena skornya itu misalnya jenis seleksinya itu ada 3, maka kita akan menampung, skor ini akan menampung 3 data. Keterangannya menampung 3 data, jenis seleksinya menampung 3 data. Kemudian di pendaftarannya datanya sama, misalnya pendaftarannya nomor pendaftaran 1, tetapi dia akan menginputkan berulang-ulang selama 3 kali. Gitu. Kemudian setelah kita klik simpan, nah di sini ada simpan seleksi pada baris ke-22 di layar, maka dia akan menuju ke file yang namanya simpan underscore seleksi. Nah, karena tadi bentuknya array, disimpan dibungkus dalam bentuk array, di sini ada perbedaan pada baris ke-14. Kalau baris ke-8, 9, 10, 11 ini adalah menampung hasil kiriman. Karena kirimannya menggunakan metode POST, maka diterima juga dengan metode POST dan ditampung ke dalam masing-masing variabel. Kemudian kita akan melakukan penyimpanan, karena yang dikirimnya itu adalah bentuk array, maka kita buat satu variabel bentuknya array. Kemudian kita melakukan fungsi perulangan yaitu for. For ini dia akan membaca sejumlah data yang dikirimkan. Kemudian kita buat variabel insert data. Ini fungsinya nanti untuk mengecek apakah datanya berhasil atau gagal diinput. Kemudian kita lakukan query insert. Kemudian query insert, pastikan nama kolomnya sudah sama, sudah lakukan perubahan jika berbeda pada tabel seleksi. Kemudian values-nya, karena kita dalam bentuk array perulangan, maka otomatis kita menyebutkannya ya. Ini ada tanda siku ya. Ada tanda siku dan variabel i ya, sesuai dengan fungsi for yang di sini. I ini akan mengulang sejumlah data yang dikirimkan ya. Seterusnya, kemudian jika sudah, kita lakukan fungsi if. Jika berhasil, maka kita arahkan ke data underscore seleksi. Nah, ketika nanti teman-teman
di modul itu masih namanya berbeda untuk header location-nya atau redirect ke halaman yang mana, maka ubah menjadi data underscore seleksi.php. Nah, jika ada yang perbedaan ya. Nah, tapi yang paling utama sebelum mengerjakan ini semua, maka teman-teman itu akan mengecek dulu ya tabel seleksinya apakah sudah sesuai atau tidak, karena saya melakukan perubahan sedikit ya. Nah, jadi itu yang utama yang harus dicek. Barulah ke script form seleksinya, data seleksinya, dan simpan underscore seleksinya. Itu saja video singkatnya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.